Assalamualaikum. Wahai saudaraku, jangan lupa tinggalkan sholawat di komentar agar hidup penuh berkah dan like video ini agar channel kami terus berkembang. Mulyono, mantan Presiden Indonesia yang pernah dielu-elukan sebagai Presiden Rakyat, digugat oleh sekelompok akademisi dan korban kebijakannya senilai 612 triliun rupiah setelah terbongkar bahwa ijazah UJM-nya adalah palsu. Bukti demi bukti muncul, melibatkan dosen, rektor, hingga mafia pendidikan. Investigasi yang dimulai dari ruang arsip Fakultas Kehutanan membawa publik pada konspirasi pendidikan terbesar di Indonesia. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel kami. Pagi itu Jakarta masih basah oleh sisa hujan malam, dan Dara Pertiwi menatap layar laptopnya dengan dahi mengernyit. Ia wartawan investigasi dari media independen Jejak Fakta, dan pagi itu, sebuah amplop coklat misterius menunggu di meja redaksinya, tanpa nama pengirim, tanpa jejak. Isinya mengejutkan. Salinan ijazah sarjana kehutanan Universitas Gadjah Mada atas nama Insinyur Mulyono, mantan Presiden Indonesia 2 periode, dan secarik memo lusuh bertuliskan, cek ke Fakultas Kehutanan UGM. Ini semua palsu. D. Tangan Dara gemetar. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Mulyono, Presiden Rakyat, ijazah palsu. Ia melirik jam tangannya. Masih pukul 8. Dalam sekejap, naluri jurnalistiknya menyala. Jogja, jejak yang hilang. 2 hari kemudian, Dara tiba di Yogyakarta. Ia menyamar sebagai alumni kampus yang sedang menyusun sejarah angkatan. Dengan celana jeans pudar dan sweater sederhana, Dara menelusuri lorong-lorong Fakultas Kehutanan UGM yang dipenuhi pohon besar dan aroma kayu basah. Ia menemui beberapa alumni angkatan 1980-an. Namanya Pak Taryo. Kini dosen luar biasa dan masih rutin datang ke kampus. Pak, apakah Bapak kenal Insinyur Mulyono? Katanya beliau lulusan tahun 1984. Tanya Dara pelan sambil mengeluarkan foto ijazah salinan itu. Pak Taryo mengernyit. Mulyono? Saya hafal hampir semua anak kehutanan. Tapi nama itu, saya nggak pernah dengar. Pasti dari jurusan lain. 2 alumni lain yang diwawancarai, Dara pun menjawab serupa. Tak ada satupun yang mengingat Mulyono sebagai teman seangkatan. Kalau dia pernah kuliah di sini, pasti ikut kegiatan lapangan kewanagama. Dan pasti nongkrong di kantin Pohon Jati. Tapi saya nggak pernah lihat wajah itu, ujar Bu Sulastri, angkatan 1983. Ruang arsip yang berdebu. Tak puas hanya dengan wawancara, Dara memohon izin ke petugas arsip untuk melihat daftar mahasiswa angkatan 1980 hingga 1985. Setelah melewati izin berlapis dan sedikit rayuan, ia akhirnya diperbolehkan masuk dengan catatan tidak boleh memotret. Namun Dara sudah siap. Kamera kecilnya tersembunyi di kancing jaket. Ia memotret diam-diam saat petugas meninggalkannya sebentar. Ia membuka satu persatu daftar registrasi mahasiswa lama. Tabel ketat, lengkap dengan nama, NIM, tanggal masuk, dan status kelulusan. Angkatan 1980. Tidak ada nama Mulyono. Angkatan 1981, kosong. 1982. Masih tidak ada. Tiba-tiba matanya membelalak saat melihat catatan tahun 1984. Di halaman yang berisi nama-nama lulusan tahun itu, tidak ada satupun yang bernama Mulyono. Bahkan NIM yang tercantum di salinan ijazah itu, 1970-072, tidak ada dalam daftar manapun. Panggung televisi, Mulyono angkat bicara. Sore harinya, Indonesia diguncang. TV nasional menayangkan sesi wawancara eksklusif bersama Mulyono yang baru saja kembali dari acara kenegaraan di Papua. Pak, beredar isu bahwa ijazah Anda palsu. Ada komentar? Tanya pembawa acara. Mulyono tersenyum dingin. Itu hoaks. Saya kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Lulus tahun 1984. Bahkan saya mahasiswa teladan. Tuduhan ini upaya menjatuhkan saya secara politik. Boleh kami lihat ijazah aslinya, Pak? Sudah diverifikasi oleh KPU dan Kemenristek waktu saya mencalonkan diri. Saya tidak punya kewajiban menjawab fitnah. Redaksi Jejak Fakta, dilema moral.
Dara kembali ke Jakarta dengan data mentah di tangannya. Editor utamanya, Pak Togar, menata foto-foto daftar registrasi yang dibawa Dara. Ini bom waktu, gumam Togar. Tapi kita harus terbitkan, Pak, ini bukan sekadar hoaks. Ini pemalsuan identitas seorang presiden. Ini penipuan kepada seluruh rakyat Indonesia. Togar menghela napas panjang. Dara, kamu tahu taruhannya, kan? Iklan bisa diboikot, redaksi bisa digeruduk, kamu bisa dicari orang. Dara menatap tajam. Tapi kalau kita diam, kita bagian dari kebohongan itu. Kilas balik, misteri ijazah kampanye. Dara lalu mengumpulkan clipping berita lama, terutama dari masa kampanye Mulyono tahun 2014. Ia menemukan momen menarik. Dalam debat capres saat itu, lawan politiknya sempat menyinggung status ijazah kehutanan yang tidak pernah jelas. Tapi Mulyono waktu itu menepis dengan canda, dan media tidak menindaklanjuti. Ia juga menemukan bahwa tidak ada foto wisuda Mulyono di UGM yang beredar, berbeda dengan foto-foto presiden lain yang kerap memamerkan dokumentasi kuliah mereka. Sosok misterius, D di balik surat. Dara kembali menelusuri memo surat bertanda tangan D. Ia curiga bahwa surat itu berasal dari orang dalam kampus. Setelah melakukan penelusuran IP dan metadata pengirim, karena ternyata salinan digital surat itu juga dikirim ke email redaksi, jejak digital mengarah ke sebuah akun anonim bernama Dr. Danugroho 84. Dengan bantuan temannya di bidang forensik, Dara berhasil melacak lokasi terakhir pengiriman email. Kampus UGM, Gedung Dekana Kehutanan. Penutup episode, bara mulai menyala. Dara berdiri di depan kaca jendela redaksi sambil menatap jalanan Jakarta yang macet. Ia tahu, ia baru saja menyalakan api yang besar. Di tangannya ada bukti awal bahwa seorang presiden bisa jadi telah memimpin negeri ini berdasarkan kebohongan akademik. Ia menulis di jurnal kecilnya. Kebenaran seringkali tak bersuara. Tapi saat ia muncul, ia membakar seluruh kepalsuan tanpa ampun. Dan itulah awal dari badai yang akan melanda negeri. Kampus Universitas Gajah Mada tampak biasa pagi itu. Mahasiswa berlalu lalang, seminar berjalan seperti biasa, dan para staf tampak sibuk mempersiapkan rapat bulanan. Namun di balik dinding ruang rektorat yang dingin dan tinggi itu, sebuah ketegangan sedang menggelayut sunyi. Profesor Endra Suryana, rektor UGM, menatap tajam layar laptopnya. Puluhan email dari wartawan, mahasiswa, hingga pengacara membanjiri kotak masuknya. Semuanya mengandung satu kata yang menghantui, ijazah. Pertemuan tertutup. Di ruang rektorat lantai 3, digelar rapat tertutup antara rektor, dekan Fakultas Kehutanan, kepala biro akademik, dan 2 orang dari luar universitas. Salah satunya adalah Brigjen, Purnawirawan, Drajat Subagio, mantan perwira tinggi yang kini dikenal sebagai penjaga belakang, politikus elit. Kita harus netral, Pak. UGM tak boleh terseret ke pusaran politik, ujar dekan, Profesor Budi Winarno dengan nada tegang. Brigjen Drajat menyelipkan senyum. Justru karena itu, UGM harus bantu meluruskan sejarah. Kita sepakat semua dokumen lama tak perlu diekspos ke publik. Jangan ganggu stabilitas negara hanya karena selembar kertas. Rektor Endra mengangguk pelan. Kami akan bentuk tim internal untuk meninjau arsip. Tapi saya ingatkan, kami punya prosedur sendiri. Drajat mendekat. Pak Rektor, Anda dulu juga dibantu, jangan lupakan jasa yang membesarkan. Ucapan itu mengendap seperti racun. Tak lantang, tapi menyengat. Dara kembali ke Jogja. Sementara itu, Dara Pertiwi kembali ke Yogyakarta. Ia sudah mengamankan foto-foto dari ruang arsip dan kini menyasar satu nama yang muncul dalam penelusurannya. Profesor Suwardi, mantan wakil dekan Fakultas Kehutanan tahun 2013, masa awal kampanye Presiden Mulyono. Ia menemui Suwardi di rumahnya, kawasan Kaliurang. Rumah sederhana, penuh buku dan aroma kopi. Apa benar Bapak pernah diminta menandatangani surat verifikasi ijazah Mulyono untuk KPU tahun 2014? Tanya Dara langsung, tanpa basa-basi. Suwardi terdiam. Lama, matanya menerawang jauh. Lalu menarik napas berat. Saya pikir saya akan menyesalinya seumur hidup. Pengakuan yang mengguncang. Waktu itu saya dapat panggilan dari rektor lama. Katanya ada permintaan darurat negara.
Saya disodori selembar ijazah dan diminta menyetujui bahwa itu asli, meski tidak ada catatan mahasiswa atas nama itu di database. Dara menyela, dan Anda menandatanganinya? Suwardi mengangguk pelan. Ada tekanan. Ada kunjungan dari seorang berpangkat tinggi. Saya hanya dosen. Saya takut. Tapi sekarang saya muak. Dara merekam semuanya. Dengan izin. Siapa nama orang yang datang menekan? Pak? Suwardi menatap Dara. Brigjen Derajat Subagio. Aksi mahasiswa meledak. Keesokan harinya, berita hasil investigasi Dara dimuat di jejakfakta.id dengan judul besar. Mantan pejabat UGM akui, ijazah Mulyono dipalsukan, ada tekanan dari perwira tinggi. Kampus bergolak. Mahasiswa turun ke lapangan Gerahasabha Pramana. Spanduk terbentang. UGM, jangan jadi pabrik gelar palsu. Bongkar mafia pendidikan. Rektorat mengeluarkan pernyataan. UGM sedang menyelidiki secara internal. Kami tidak akan gegabah mengambil kesimpulan. Tapi pernyataan itu dianggap basi. Mahasiswa terus berdemo. Tagar ijazah Mulyono palsu trending di media sosial. Beberapa dosen pun ikut bersuara, meski dengan hati-hati. Politik mulai berguncang. Di Senayan, beberapa anggota DPR mulai bersuara. Anggota Komisi 3, Fahri Aditya, menyebut bahwa pemalsuan ijazah pejabat negara adalah bentuk penipuan publik yang serius. Kalau benar, maka seluruh kebijakan era Mulyono harus direview. Termasuk pengangkatan pejabat, yang diteken, bahkan APBN yang ditandatangani, ujarnya di sidang paripurna. Istana merespons datar. Kami tidak berkomentar soal masa lalu. Pemerintah fokus ke depan, ujar juru bicara presiden saat ini, yang merupakan sekutu politik Mulyono. Ancaman dan sabotase. Malam itu, rumah Suwardi dilempari batu oleh orang tak dikenal. Kaca jendela pecah. Di pagar tertulis cat merah. Tutup mulutmu. Suwardi menghubungi Dara. Suaranya bergetar. Saya rasa saya dalam bahaya. Tapi saya siap bersaksi. Dara menyarankannya mengungsi untuk sementara. Ia menghubungi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, untuk pendampingan. Di sisi lain, redaksi Jejak Fakta juga diteror. Server diserang. Situs mereka sempat down selama 12 jam. Togar, sang editor, mendapat telepon tanpa nama. Berhenti ganggu nama besar. Jangan sampai kami ganggu keluarga kalian. Tawaran uang. Dara menerima email dari akun misterius. Kami hargai kerja keras Anda, tapi negara tidak butuh kegaduhan. Kami tawarkan 5 miliar rupiah. Hapus semua jejak, akhiri penyelidikan. Dara tak tergoda, ia mencetak email itu dan menyimpannya sebagai bukti tambahan. Reaksi alumni UGM. Ribuan alumni UGM ikut angkat suara. Sebagian malu, sebagian marah. Forum alumni UGM merilis pernyataan sikap. Kami mendesak kampus untuk tidak menjadi alat kekuasaan. Jika terbukti ada pemalsuan ijazah, maka UGM harus mengakui dan mengusutnya secara terbuka. Sementara itu, seorang tokoh senior UGM, Profesor Retno Prawiro, menulis di media massa. Lebih baik malu sekarang daripada terus hidup dalam ilusi kehormatan yang palsu. Penutup episode, Kebenaran atau Kekuasaan. Sebuah surat dari Rektorat beredar, berisi larangan bagi dosen dan staf untuk berbicara ke media tentang kasus Mulyono tanpa izin resmi. Surat itu menyulut amarah lebih besar. Dara menulis di buku hariannya. Hari ini aku melihat dua wajah kampus. Satu takut pada kekuasaan, satu lagi berani berdiri demi kebenaran. Yang manakah UGM sesungguhnya? Ia tahu pertarungan belum selesai. Tapi api itu sudah tak bisa padam. Dan langkah menuju pengadilan telah dimulai. Sidang Mahkamah Konstitusi sementara, Jakarta pukul 9 WIB. Gedung Mahkamah Konstitusi dipenuhi aparat keamanan. Wartawan tumpah ruah, mikrofon dan kamera berebut ruang. Hari itu bukan hari biasa. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, seorang mantan presiden resmi digugat oleh masyarakat sipil karena dugaan pemalsuan ijazah. Jumlah gugatannya mencengangkan, 612 triliun rupiah. Di ruang sidang utama, kuasa hukum penggugat dari Koalisi Rakyat untuk Pendidikan Jujur, KRPJ, berdiri.
Di belakangnya hadir tokoh-tokoh akademisi, guru besar, mantan hakim, dan aktivis anti korupsi. Kami menggugat Mulyono atas dasar penipuan publik berskala nasional. Ia memimpin negara selama 2 periode dengan identitas akademik yang tidak sah. Segala keputusan, kebijakan, dan perjanjian yang ia tandatangani adalah bentuk penyalahgunaan legitimasi. Total kerugian negara, 612 triliun rupiah. Dunia terbelah, rakyat, lawan, dan loyalis. Publik terbagi dua. Di media sosial, tagar gugat Mulyono 612T menjadi trending topik selama seminggu. Banyak yang mendukung, tapi tak sedikit yang menolak keras. Para loyalis Mulyono menyebut gugatan itu sebagai serangan politik terencana. Mereka menuding tokoh-tokoh oposisi sebagai dalang. Namun masyarakat sipil bersikeras. Bukan soal politik. Ini soal moral. Ini soal kebenaran. Dara Pertiwi duduk di barisan belakang ruang sidang. Ia tidak berkata apa-apa. Hanya menatap tajam ke arah pria di kursi tergugat. Mulyono, mantan presiden yang kini terlihat lebih tua, lebih pucat, dan untuk pertama kalinya terlihat takut. Uang yang dicuri dari kepercayaan. Angka 612 triliun rupiah bukan muncul sembarangan. Koalisi menggandeng ahli ekonomi dan forensik kebijakan. Mereka menghitung total gaji dan fasilitas presiden 2 periode, 153 miliar rupiah. Dana bantuan internasional yang disalurkan atas nama presiden, 170 triliun rupiah. Kebijakan ekonomi dan investasi yang ditandatangani ilegal, 300 triliun rupiah. Biaya sosial akibat pemalsuan pendidikan, kerugian moral kepercayaan publik, 88 triliun rupiah. Ijazah palsu itu bukan hanya soal satu orang yang berdusta. Ia memalsukan dasar legitimasi dari kursi kekuasaan. Ia menipu konstitusi, kata Profesor Arif Santoso, ahli hukum tata negara dari UI. Saksi kunci, Profesor Suwardi di mimbar kebenaran. Suasana ruang sidang mendadak hening ketika Profesor Suwardi naik ke mimbar saksi. Dengan wajah tenang dan suara sedikit bergetar, ia membuka fakta. Saya diminta menandatangani surat verifikasi ijazah oleh rektor saat itu. Saya tahu bahwa nama Mulyono tidak ada di sistem kami. Tapi saya ditekan. Saya dibohongi bahwa itu hanya formalitas kampanye. Saya menyesal. Kuasa hukum Mulyono memprotes, menyebut pernyataan itu tidak relevan karena tidak dibawa sumpah pada masa lampau. Namun hakim mempersilakan Suwardi lanjut. Saya bersedia diperiksa, bahkan dihukum, asal kebenaran ini terungkap. Saya tahu, saya bagian dari kesalahan. Tapi sekarang, saya ingin memperbaikinya. UGM menggelar konferensi pers. Di Yogyakarta, pihak UGM akhirnya angkat bicara secara resmi. Dalam konferensi pers yang ditunggu-tunggu, Rektor Profesor Endra menyatakan, setelah penelusuran internal, kami tidak menemukan nama Mulyono sebagai mahasiswa aktif maupun lulusan resmi Fakultas Kehutanan. Kami juga tidak pernah mengeluarkan ijazah atas nama tersebut. UGM tidak bertanggung jawab atas salinan dokumen yang beredar. Sontak, pernyataan itu menjadi tamparan besar bagi Mulyono. Legitimasi akademiknya resmi batal. Mulyono membela diri, saya tidak tahu. Dalam sidang berikutnya, giliran Mulyono bersaksi. Ia berdiri, menyeka keringat dari dahi. Saya hanya tahu bahwa ijazah itu diserahkan kepada saya oleh tim saya. Saya tidak pernah memalsukan apapun. Jika ada kesalahan, mungkin di staf yang mengurus berkas. Hakim bertanya, apakah Anda kuliah di Fakultas Kehutanan UGM? Mulyono terdiam. Lama, seluruh ruang hening. Saya tidak menyelesaikan kuliah saya. Terdengar bisikan gemuruh. Kamera wartawan berbunyi nyaring. Dara menggigit bibirnya. Ia tahu, hari itu sejarah mencatat pengakuan yang seharusnya datang 20 tahun lebih awal. Investigasi keuangan dimulai. Dengan pengakuan Mulyono yang tidak menyelesaikan kuliah, investigasi lain menyusul. KPK, BPK, dan Kejaksaan Agung membentuk tim gabungan untuk menelusuri dana, aset, dan kebijakan yang ditandatangani oleh Mulyono selama masa jabatannya. Di antaranya, penunjukan menteri dan pejabat negara, kerjasama luar negeri yang mengandalkan ijazah kehutanan sebagai syarat administratif, dana bantuan pendidikan yang ironisnya diberikan atas nama literasi dan integritas akademik,
Dara di bawah bayang derajat. Suatu malam, Dara diikuti oleh mobil hitam tak dikenal sepulang dari wawancara TV. Ia mempercepat langkah, masuk ke gang kecil, dan mematikan ponsel. Beberapa hari kemudian, seseorang menyelipkan surat ke bawah pintu apartemennya. Berhenti sekarang. Tidak semua kebenaran layak diungkap. DS. Dara tahu itu singkatan dari Derajat Subagio, jenderal bayangan yang ada di balik semua manipulasi. Namun Dara tidak gentar. Ia justru menghubungi Komnas HAM dan LPSK, meminta perlindungan penuh sebagai jurnalis investigatif. Reaksi dunia internasional. Skandal ini menarik perhatian dunia. Media asing seperti The Guardian, CNN, dan Al Jazeera menurunkan headline. Indices experiment acted of fucking delay. Faces $40 billion lawsuit. Banyak negara mempertanyakan validitas kerjasama bilateral yang disepakati di masa Mulyono. Bahkan Bank Dunia sempat menahan sementara dana hibah infrastruktur untuk audit ulang. Penutup episode. Api semakin besar. Dara menutup jurnal hariannya malam itu. Satu kebohongan kecil bisa membawa satu bangsa ke jurang. Tapi satu kebenaran kecil bisa mengguncang tembok kekuasaan yang selama ini tak tersentuh. Perjuangan belum selesai. Tapi kini bukan hanya Dara yang bicara. Seluruh negeri mulai bersuara. Dan suara itu mengarah ke satu pesan. Kejujuran tak bisa dikompromi. Jakarta, tengah malam. Di sebuah rumah mewah tersembunyi di kawasan elit Menteng, Brigjen Purnawirawan, Derajat Subagio duduk termenung di ruang kerjanya. Di hadapannya, tumpukan dokumen dan foto-foto Dara Pertiwi. Di tangannya, sebuah gelas kristal berisi anggur merah bergoyang pelan. Gadis itu sudah kelewatan batas, gumamnya pelan. Di balik wajah tenangnya, Derajat sedang menyiapkan langkah balasan. Ia bukan sekadar mantan perwira. Ia adalah jaringan bayangan yang selama 2 dekade memelihara elit politik, mengatur aliran dana gelap, dan memoles figur-figur boneka kekuasaan. Dan Mulyono, dia hanya salah satu produk unggulannya. Derajat dan proyek Sang Patriot. Tahun 2006, saat Derajat masih aktif di Badan Intelijen, ia ditugaskan membina jaringan politik sipil militer. Salah satu proyeknya, menciptakan figur presiden masa depan yang aman dikendalikan. Mulyono, seorang pengusaha dengan latar belakang orator ulung, diajukan oleh jaringan bisnis dan militer. Namun, satu syarat utama terhambat, syarat pendidikan sarjana. Maka kami bantu buatkan ijazah itu, kata Derajat dalam rekaman rahasia milik orang dalam, yang kini berada di tangan Dara. Nama-nama besar muncul di balik operasi ini. Dr. Imran Sofyan, birokrat tinggi Kementerian Pendidikan. Profesor Hermanto, Rektor UGM periode lama. Kolonel Red, Yuda Adinegara, penyedia logistik dokumen palsu. Mereka disebut dalam laporan rahasia yang kini berada di tangan Koalisi Rakyat. Penelusuran Dara dan Roe Surto. Dara tidak sendiri lagi. Ia kini bergabung dengan Roe Surto, aktivis anti korupsi yang telah lama menyelidiki hubungan gelap antara militer dan pendidikan. Mereka menyusup sebuah villa di puncak milik Kolonel Yuda, berpura-pura sebagai jurnalis dari luar negeri. Di sana, mereka menemukan brankas digital yang berisi scan dokumen palsu, template ijazah UGM, dan bahkan daftar lulusan kilat dari berbagai perguruan tinggi. Ini bukan hanya tentang Mulyono. Ini industri ijazah palsu yang melibatkan institusi besar, militer, dan uang negara, kata Roe. Laporan ke KPK. Dara dan Roe menyerahkan bukti ke KPK. Wakil Ketua KPK, Lilianto Marpawung, menyatakan bahwa laporan itu akan memicu penyelidikan struktural lintas institusi. Jika valid, kita berbicara tentang kejahatan sistemik. Ini bisa menjadi megakasus seperti IKP atau Jiwasraya, ujarnya. Komisi kemudian melakukan penggeledahan di Fakultas Kehutanan UGM dan rumah mantan pejabat universitas. Beberapa dokumen dibawa, termasuk surat rekomendasi lama yang tidak sesuai prosedur akademik. Reaksi elit, panik dan alihkan isu. Di tengah gencarnya penyelidikan, beberapa tokoh politik mencoba mengalihkan perhatian publik. Isu baru dilempar ke media. Dugaan penyusupan asing di balik gugatan Mulyono. Fitnah bahwa Dara adalah agen intelijen luar negeri. Hoaks bahwa Roe Surto pernah terlibat makar. Namun publik sudah terlalu sadar. Jurnalis-jurnalis independen membongkar balik upaya rekayasa opini ini.
UGM terbelah. UGM kini terpecah dua. Pihak reformis terdiri dari dosen muda, mahasiswa, dan beberapa guru besar senior yang menuntut bersih-bersih total. Pihak konservatif yang khawatir akan hancurnya reputasi universitas jika semua dibuka terang-terangan. Profesor Retno Prawiro, tokoh reformis, mengatakan, "Kami bukan takut pada kehancuran nama baik. Yang kami takuti adalah generasi muda kehilangan teladan. Jika kampus membiarkan kebohongan, kita menghancurkan masa depan." Derajat menarik diri ke bayangan. Menyadari posisinya semakin terdesak, Derajat mulai menghapus jejak. Ia meninggalkan rumahnya di Menteng, mematikan ponsel, dan berpindah-pindah lokasi. Namun, Dara telah mempelajari semua pola geraknya. Melalui kontak intelijen sipil yang membelot, Dara memperoleh akses ke rekaman suara Derajat saat memerintahkan pemalsuan ijazah. Suara itu akan menjadi bukti paling kuat. Buatkan dia ijazah, kita kirim tim ke Jogja, bereskan lewat jalur belakang. Dia akan jadi presiden. Dan kita akan jadi pengatur sesungguhnya. Mahasiswa duduki rektorat. Mahasiswa UGM akhirnya menduduki gedung rektorat. Mereka membawa tuntutan. Pecat semua pejabat kampus yang terlibat pemalsuan. Serahkan nama-nama yang memberikan rekomendasi palsu. Bentuk komisi kebenaran kampus. Pihak kampus terdesak. Rektor Profesor Endra akhirnya mengumumkan pengunduran dirinya di hadapan publik. "Saya gagal menjaga integritas kampus ini. Saya mohon maaf dan saya undur diri." Mulyono ditahan sementara. Dengan semakin kuatnya bukti dan pengakuan dari banyak pihak, pengadilan menyetujui penahanan sementara terhadap Mulyono selama proses sidang berlangsung. Ia dibawa ke rumah tahanan KPK dengan pengawalan ketat. Wajahnya tak setegar dulu, matanya kosong, tubuhnya terlihat rapuh. Dari balik jeruji, ia hanya mengatakan, "Aku cuma pion. Yang lebih besar dari aku masih bebas." Penutup episode. Ujung mulai terlihat. Dara menatap langit Jogja dari balkon kos kecilnya. Angin malam menyapu wajahnya. Ia memegang salinan surat perintah rahasia dari Derajat, kini telah diserahkan ke Kejagung. Ia menulis di jurnalnya, "Kita sudah menyentuh jantung gelap kekuasaan. Tapi hati-hati, sebelum kita cabut akar kebohongan, akarnya bisa mencabut kita duluan." Besok, sidang terakhir akan menentukan apakah 612 triliun rupiah itu akan dibayar dan apakah bangsa ini berani menuntaskan keadilan yang sesungguhnya. Jakarta, Ruang Sidang Agung, pukul 9 WIB. Seluruh negeri menahan napas. Siaran langsung dari Mahkamah Agung memenuhi layar televisi nasional. Tanggal ini telah dicatat sejarah sebagai hari putusan akhir atas kasus pemalsuan ijazah mantan Presiden Mulyono dan gugatan 612 triliun rupiah dari rakyat Indonesia. Di ruang sidang, bangku penonton penuh. Hadir aktivis, jurnalis, perwakilan kampus, hingga korban kebijakan era Mulyono. Di tengah, duduk sang terdakwa, Mulyono, dengan setelan kelabu, wajahnya tirus dan mata tertunduk. Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Agung Suparman membuka persidangan. Setelah melalui 9 bulan proses hukum, mendengarkan 72 saksi, 19 ahli, dan memeriksa lebih dari 700 dokumen, hari ini kami akan membacakan putusan atas perkara ini. Rekonstruksi kebohongan nasional. Hakim membacakan rangkaian peristiwa yang terbukti. Mulyono tidak pernah tercatat sebagai mahasiswa aktif maupun lulusan UGM. Ijazahnya adalah hasil pemalsuan administratif dan digital dengan melibatkan jaringan internal kampus dan militer. Dokumen tersebut digunakan sebagai syarat pencalonan presiden, penandatanganan kerjasama luar negeri, dan pembentukan lembaga-lembaga negara. Terdakwa Mulyono telah menggunakan ijazah palsu untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan tertinggi di republik ini. Tuntutan diterima, 612 triliun rupiah. Majelis Hakim akhirnya menyatakan, pengadilan mengabulkan sebagian besar gugatan Koalisi Rakyat untuk pendidikan jujur. Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan dokumen publik dan penipuan jabatan negara. Terdakwa diwajibkan membayar ganti rugi kepada negara sebesar 612 triliun rupiah dengan rincian sebagaimana disampaikan dalam berkas gugatan. Suara gemuruh langsung terdengar dari ruang sidang. Tuntutan dikabulkan. Sejumlah orang menangis. Dara menggenggam tangan Roe. Di sisi lain,
Loyalis Mulyono menangis dalam diam. Seorang pengusaha besar yang hadir langsung keluar ruangan sambil membanting ponsel. Konsekuensi hukum tambahan. Tak hanya ganti rugi finansial, Mulyono juga dijatuhi hukuman penjara 14 tahun, pencabutan hak politik seumur hidup, pencabutan gelar kehormatan dari semua institusi. Seluruh kebijakan dan perjanjian yang ditandatangani selama masa jabatannya akan diaudit ulang. Ini termasuk proyek-proyek strategis nasional, hingga penunjukan pejabat tinggi. Negara akan kembali mengkaji sah atau tidaknya kebijakan Mulyono sebagai presiden berdasarkan ijazah palsu. Jelas hakim. UGM dan lembaga lain dibersihkan. Tak lama setelah putusan, Kementerian Pendidikan mengumumkan bahwa rektor dan dekan yang terlibat dipecat. 13 dosen, 6 birokrat, dan 2 jenderal purnawirawan dinyatakan sebagai tersangka. UGM akan membentuk Komisi Etik Nasional Kampus, KENG, untuk menyelidiki semua kasus akademik mencurigakan sejak tahun 1990. Presiden baru angkat bicara. Presiden aktif, Raka Winata, memberikan pidato kenegaraan darurat. Hari ini adalah momen pembelajaran nasional. Demokrasi bukan hanya soal suara terbanyak, tapi juga kejujuran, integritas, dan keadilan. Saya pastikan pemerintah akan mengimplementasikan reformasi total dalam sistem verifikasi pejabat publik. Ia juga mengajukan RU anti pemalsuan atribut negara ke DPR yang akan mengatur secara ketat sanksi pemalsuan dokumen untuk jabatan publik. Derajat ditangkap di Kamboja. Sementara itu, Brigjen Purnawirawan Derajat Subagio berhasil ditangkap di Phnom Penh, Kamboja, oleh Interpol. Ia sempat menyamar menggunakan paspor palsu atas nama Tirta Mahardika dan hendak kabur ke Eropa Timur. Derajat akan diekstradisi ke Indonesia dan menghadapi dakwaan konspirasi pemalsuan nasional, penggelapan dana negara, dan penyalahgunaan kekuasaan. Rakyat menuntut transparansi total. Demonstrasi besar-besaran digelar di depan istana. Tapi kali ini bukan untuk menjatuhkan kekuasaan, melainkan untuk mendesak reformasi mendalam. Spanduk terbentang. Dari ijazah palsu ke revolusi moral. Bukan cuma Mulyono, bongkar semua. Kampus bersih, negara jujur. Mahasiswa, dosen, petani, buruh, dan pelajar semua bersatu. Suasana terasa seperti kebangkitan nasional jilid 2. Penebusan Dara dan Roe. Dara Pertiwi dan Roe Surto mendapatkan penghargaan kebenaran nasional pertama dalam sejarah Indonesia dari Komnas HAM. Mereka dinyatakan sebagai pelindung integritas demokrasi. Mereka 2 orang biasa yang mengingatkan kita bahwa kebenaran bisa lahir dari suara kecil asal tidak takut. Dara menolak tawaran menjadi komisaris BUMN. Ia memilih tetap menjadi jurnalis. Aku ingin tetap di jalan sunyi. Di sini tempatku bisa menulis kebenaran tanpa dikekang kekuasaan. Penutup, dari gelap menuju terang. Mulyono kini meringkuk di sel tahanan KPK. Dari balik jeruji, ia menatap keluar. Tak ada lagi kekuasaan, pengaruh, atau pengawal istana. Hanya suara jangkrik dan dinding dingin. Dari ruang itu, ia menulis secarik surat. Aku dibesarkan oleh sistem yang memaafkan kebohongan demi kemenangan. Tapi kini aku tahu, satu ijazah palsu bisa merobohkan bangunan yang kubangun seumur hidup. Maafkan aku, bangsa Indonesia. Surat itu dipublikasikan oleh pengacaranya dan viral. Namun bagi rakyat, maaf bukan cukup. Epilog, setahun kemudian, dana hasil sitaan kekayaan Mulyono disalurkan ke beasiswa nasional gratis untuk 100.000 anak Indonesia. Audit dan pemutihan kampus-kampus bermasalah. Pendirian Museum Kebenaran dan Demokrasi di Jakarta. Bangsa ini belajar bahwa ijazah palsu bukan hanya kebohongan kecil. Ia adalah bom waktu, dan ketika bom itu meledak, tak ada yang lebih kuat dari rakyat yang sadar dan berani menuntut kebenaran.